Bantul Istihad Gerakan Tasdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama imawan dan imawati yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan dengan saudara-saudara sekalian dan imawan imawati yang saya banggakan, yaitu tentang satu buku yang pernah saya tulis yang berjudul Buku Tuntunan Ibadah Praktis. Buku ini memuat 4 hal. Yang pertama adalah Thaharah, yang kedua tuntunan sholat fardu, yang ketiga tuntunan dzikir dan doa setelah sholat fardu, dan yang keempat adalah tuntunan sholat jenazah. Pada kali ini saya akan fokus kepada satu, yaitu tentang tuntunan sholat fardu. Namun sebelumnya, imawan dan imawati yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa di Muhammadiyah, menurut catatan dokumen yang telah saya baca, tentang ibadah sholat ini telah dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam 5 forum yang disebut dengan Muktamar atau Munas Tarjih. Yang pertama adalah pada tahun 1929. Pada tahun 1929 telah disusun suatu tuntunan ibadah sholat yang disebut dengan Kitab Sholat. Kitab Sholat ini bisa kita baca di dalam satu buku dokumen Muhammadiyah, yaitu dalam buku Himpunan Putusan Tarjih. Kemudian yang kedua, pada tahun 1930, yaitu Kongres atau Muktamar Muhammadiyah ke-30 di Minangkabau, telah diputuskan, yaitu bacaan ta'awud dan basmalah dibaca dalam tiap rakaat. Kemudian yang ketiga, tahun 1976, yaitu pada waktu Muktamar Tarjih yang ke-20 di Garut, Jawa Barat. Dalam Muktamar Tarjih yang ke-20 tahun 76 itu ada putusan tentang koreksi berkaitan tentang sedekap dalam sholat. Di dalam putusan sebelumnya tahun 1929 disebutkan bahwa cara sedekap setelah takbiratul ihram yaitu dengan cara meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri diletakkan di dada. Kemudian pada tahun 76 ada koreksi. Tidak hanya di atas punggung telapak tangan kiri, tetapi beserta pergelangan, ma'ar ruski, bahkan dengan hasta wasaid. Jadi kita bisa membedakan produk tahun 29 dengan tahun 76. Kalau ada yang sholat meletakkan tangannya seperti ini, berarti baru membaca produk tahun 29. Sedangkan pada tahun 76 sudah ada koreksi, yaitu sampai dengan pergelangan. Jadi modelnya berbeda antara tahun 29 dan 76. Kemudian yang keempat, pada tahun 2010, yaitu Muktamar Tarjih yang ke-26 di Malang. Ada putusan tentang 2 hal yang penting yang sering menjadi pertanyaan kepada Muhammadiyah atau Majelis Tarjih, yaitu yang pertama tentang bacaan basmalah. Apakah basmalah itu dibaca dalam sholat oleh imam dengan bacaan jahar atau sir? Muhammadiyah telah memutuskan pada Muktamar Tarjih yang ke-26 tahun 2010 di Malang bahwa
Basmalah boleh dibaca dengan jahar atau sir oleh imam. Yang kedua tentang bacaan salam sebagai penutup dalam sholat, yaitu diputuskan bacaan salam dalam sholat ada dua alternatif. Pertama adalah seperti putusan tahun 29, yaitu membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Atau boleh juga dengan pilihan yang kedua, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, imawan dan imawati yang saya banggakan. Yang kelima pada tahun 2015, yaitu pada waktu Munas Tarjih yang ke-29 di Yogyakarta. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih telah memutuskan suatu putusan yang sangat komprehensif tentang sholat, yaitu yang diberi judul Tuntunan Sholat 5 Waktu. Putusan tersebut bisa kita lihat di dalam dokumen yang sudah dicetak dan diedarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, yaitu di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid yang ketiga. Di dalam buku ini kita bisa baca tuntunan sholat 5 waktu pada halaman 521 sampai 594. Kalau saudara-saudara sekalian dan imawati, imawan membaca buku HPT jilid 3 tentang tuntunan sholat 5 waktu yang sangat lengkap itu, insya Allah akan lebih mudah untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada warga Muhammadiyah, mendakwahkan bagaimana cara sholat menurut Muhammadiyah. Karena di dalam buku itu telah dijelaskan, ditampilkan dengan narasi yang mudah dipahami oleh siapapun yang membaca dokumen tersebut. Saudara-saudara yang berbahagia, imawan dan imawati yang saya banggakan. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa perbedaan antara putusan tahun 1929 dengan tahun 2015 adalah kalau pada tahun 1929 dalam kitab sholat itu hanya dijelaskan secara global bagaimana tata cara sholat menurut Muhammadiyah. Di situ ada 42 poin putusan. Tapi kami menyadari bahwa ketika membaca HPT yang memuat kitab sholat yang itu dirumuskan dalam diktum putusan berbahasa Arab, ada terjemahannya, kemudian dalilnya di bagian belakang, itu tampaknya sulit dipahami oleh warga Muhammadiyah. Maka pada tahun 2015 disusunlah dengan susunan yang mudah dipahami oleh siapapun yang akan membaca putusan tersebut. Di dalam buku tuntunan sholat 5 waktu, paling tidak ada 3 hal yang dicantumkan di dalam buku tersebut. Yang pertama adalah pengertian dan hukum sholat. Yang kedua tentang apa yang dipersiapkan sebelum melakukan sholat. Di dalam bagian yang kedua ini ada 4 hal. Apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan ibadah sholat? Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, pakaian kita, badan kita, tempat yang digunakan untuk melakukan sholat bersih dari najis dan kotoran. Dan yang keempat adalah kondisi kita ini, badan kita ini bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian bagian yang ketiga adalah tata cara sholat 5 waktu yang disusun di dalam buku itu menjadi 20 poin. Lebih ringkas tetapi uraiannya sangat padat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, imawan dan imawati yang saya banggakan. Kembali kepada buku yang sangat praktis yang disebut dengan tuntunan ibadah praktis ini. Memang saya buat buku ini awalnya adalah untuk membantu warga Muhammadiyah bagaimana memahami tata cara sholat menurut Muhammadiyah.
Maka kami buat poin-poin tersebut berdasarkan pada kitab sholat yang ada dalam himpunan putusan tarjih. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berbahagia rahimakumullah, imawan dan imawati yang saya banggakan, marilah kita pahami kembali tuntunan sholat 5 waktu yang menjadikan amalan yang pokok bagi kita semua untuk kita sama-sama laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menyesuaikan sholat kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada tambahan yang perlu saya sampaikan di dalam buku tuntunan yang terakhir yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah, yaitu tuntunan sholat 5 waktu, bahwa ada putusan tambahan. Apa putusan tambahan itu? Pertama adalah tentang bacaan doa iftitah. Yang selama ini Muhammadiyah telah memutuskan doa iftitah di dalam sholat itu ada 2 pilihan. Pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Yang kedua adalah bacaan wajah wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Yang ketiga, ini pilihan yang ketiga yang diputuskan dalam Munas Tarjih yang ke-29 di Yogyakarta tahun 2015, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dengan adanya 3 pilihan ini memberikan kesempatan kepada warga Muhammadiyah bahwa di dalam ibadah sholat, ketika kita membaca doa iftitah itu diberi pilihan. Boleh membaca Allahumma ba'id, boleh membaca wajahtu, boleh membaca Allahu Akbar kabira. Dan inilah yang disebut dengan at-tanawu fil ibadah. Ada varian-varian bacaan di dalam ibadah sholat itu yang bisa kita pilih sepanjang dalil yang dirujuk itu bisa digunakan sebagai dasar atau sebagai hujjah. Kemudian berikutnya adalah yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, imawan dan imawati yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam buku itu dijelaskan secara gamblang bahwa di dalam melakukan ibadah sholat, kita harus merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan yang sering jadi perdebatan di dalam masyarakat, umpama dalam pelaksanaan sujud, apakah sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Begitu juga ketika seseorang melakukan sholat setelah ruku, mengangkat kepala dari ruku untuk melakukan i'tidal, apakah setelah mengangkat kepala dari ruku, mengangkat tangan, membaca takbir, apakah tangan itu kembali ke semula, diletakkan di dada atau ke bawah? Ini dibahas di dalam buku tersebut. Oleh karena itu, marilah imawan dan imawati, saya mengajak kepada saudara sekalian, terutama imawan dan imawati, kita kembali dalam pelaksanaan ibadah sholat itu, kita merujuk kepada apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai awal pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti ada respon, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh imawan dan imawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pewaris tampuk